Chapter 836 Berjuang Sendirian. Istana yang terbuat dari batu giok beraneka warna memancarkan cahaya redup satu demi satu. Mereka terhubung bersama dan menggantung di langit. Pada saat ini, energi darah seperti pilar-pilar yang menopang langit. Mereka tebal dan megah, menembus awan dan menghubungkan langit dan bumi. Lebih dari 100 ahli memelototi mereka seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Ye Fan cukup lugas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia ingin membuka gerbang alam dan pergi, tetapi dia heran menemukan bahwa kekosongan itu terkunci dan dia tidak bisa melarikan diri. Pola Dao tersusun seperti ular leluhur yang menggeliat, menutupi setiap inci ruang. Ini adalah pola ilahi yang dibentuk oleh tangisan Qi Luo. Ye Fan tercengang. Orang tua ini terlalu kuat. Tangisannya seperti pisau saat dia mengukir pola ilahi di kehampaan, membentuk kekuatan hukum yang berkelok-kelok ke segala arah. Dia berbalik untuk pergi, membuka jendela dan melompat keluar. Namun, apa yang dia lihat membuatnya menggigil dalam hati. Bahkan di dunia luar, ada semua jenis pola dao halus yang seperti ular kecil, tetapi juga seperti burung phoenix kecil yang menari-nari, mengunci langit dan bumi. Seluruh langit disegel, jadi tidak mungkin untuk membuka gerbang alam. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Benda tua, kamu benar-benar tahu bagaimana cara menangis." Qi Luo tersenyum saat matanya yang satu menyipit menjadi ulat sutra yang berbaring. Sementara itu, Old Sabre Honcho membatu dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Fan bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia bergegas ke kejauhan. Dia tidak bisa tinggal di sini lama-lama dan harus keluar dari pengepungan. Jika tidak, akan ada pertempuran berdarah yang mengguncang dunia. Manusia fisik suci, kau pikir kau mau kemana? Lu Dongfa dari ras sayap jatuh ada di sini. Di depan, seorang ahli muda yang tampan muncul. Dia bergegas keluar dari menara pengawas kuno dengan 54 pasang sayap hitam tinta di punggungnya. Mereka seperti awan hitam dengan petir berwarna darah yang melingkari mereka. Kudengar kau tidak memandang generasi muda dari era zaman kuno di matamu. Hari ini, aku akan bertarung denganmu. Ye Fan tercengang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ahli ras kuno muda ini seperti malaikat yang jatuh dari sisi lain langit berbintang. Dia tahu bahwa ini pasti kebencian yang ditarik Duan De untuknya. Mengutuk pangeran surgawi dan menyebut Yuan Gu sebagai semangka membuat ras kuno lainnya merasa bahwa dia terlalu sombong. Dentang. Ye Fan menarik garis dengan tangan kanannya, dan sebuah taiji bundar muncul. Itu berputar di kehampaan dan memandu aturan dewa bahwa petir berwarna darah telah berevolusi ke sisi lain. Mengaum. Tiba-tiba, sebuah raungan keras terdengar. Itu seperti auman banteng dari langit, mengguncang tembok kuno kota dewa. Suara itu menjalar beberapa ratus li. Keberadaan yang tampak seperti Raja Iblis Lembu yang memegang trisula pendukung surga dan ditutupi dengan bulu hitam tebal, dengan tubuh manusia dan kepala lembu, mulut lebar yang penuh dengan taring, dan sepasang tanduk yang tebal dan kokoh, berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu. Bas. Kekosongan itu bergetar. Kecepatannya terlalu cepat, tiba dalam sekejap mata, bertabrakan langsung dengan Ye Fan, menabrak seperti gunung hitam kecil. Aku, Niu Yi dari suku Banteng Iblis, ingin merasakan kekuatan fisik suci suku manusia. Dia melepaskan raungan besar, energi darah meluap ke langit, awan iblis menutupi matahari, gelombang suara bahkan membelah seluruh kubah langit. Bisa dibayangkan betapa ganasnya dia. Boom! Sosok hitam ini, yang setinggi dan sekokoh gunung, bahkan lebih berat dari gunung. Dia langsung terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Ye Fan, bersaing dengan tubuh fisiknya. Bagian langit ini hancur berkeping-keping seolah-olah dua bintang kuno bertabrakan. Gelombang kejut menyebar jauh dan luas, mengguncang segala sesuatu ke segala arah. Suara gemuruh terus berlanjut tanpa henti. Trisula pendukung surga hancur berkeping-keping dan terbang seperti bulu gagak. Itu langsung dipatahkan oleh Ye Fan, yang bergegas maju untuk menyerang Niu Yi dari suku Banteng Iblis. Mengaum. Sosok hitam ini, yang setinggi gunung, terbang keluar dan mengeluarkan raungan keras, menyebabkan awan di sekitarnya runtuh. Seolah-olah sebuah gunung besar telah runtuh. Niu Yi memuntahkan seteguk besar darah. Salah satu lengannya patah, dan cetakan telapak tangan yang menakutkan muncul di dadanya. Semua tulang di tubuhnya retak, dan rambut lembunya yang tebal berdiri tegak. Seperti yang diharapkan dari fisik suci suku manusia. Bahkan suku Banteng Iblis, yang memiliki kekuatan tak terbatas dan mengintimidasi zaman purba, bukanlah tandingannya, kata Lu Dongfa dari ras sayap jatuh. Ye Fan tidak berhenti dan mengejarnya dengan formula baris.
Dia memutuskan untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet dan mengakhiri Niuyi dari suku banteng iblis ini. Ye Fan tercengang. Jurus ini mirip dengan teknik rahasia yang digunakan oleh tunggangan orang tua itu di padang bintang kuno Ziwei. Satu raungan bisa menyebabkan gunung dan sungai runtuh. Itu sangat menakutkan dan menghalangi jalannya ke depan. Sesosok tubuh secepat kilat, melesat melintasi langit dalam sekejap. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan hukum dao besar yang turun seperti tirai dari langit. Dia menyerang di tengah-tengah gelombang banteng barbar yang menakutkan, menyembunyikan semua auranya. Seperti pelangi yang mengejutkan, dia bergegas dalam sekejap, meninggalkan hukum kematian ilahi. Ye Fan mendengus dingin dan bergegas ke langit. Dia bergerak kemudian tetapi tiba lebih dulu, memotong jalan. Tinju 6 jalur reinkarnasi meledak. Dia telah dihalangi segera setelah dia keluar dari menara pengawas kuno, jadi dia benar-benar perlu menggunakan metode yang kuat untuk mengintimidasi musuh. Tinju ini berisi semua ki pertempurannya, dan itu sangat kejam. Hukum di langit runtuh. Sosok seperti kilat itu bahkan tidak punya waktu untuk berbalik dan tenggelam oleh energi darah emas yang meluap. Dengan suara peng, dia meledak dan mati dengan cara yang kejam. Selama proses ini, masih ada 3 sosok seperti hantu yang bergegas mendekat. Mereka menelan dan memuntahkan hukum ilahi saat mereka bekerja sama untuk mengepung dan membunuh. Ye Fan berbalik seperti serigala yang melolong ke arah bulan. Seluruh tubuhnya bersinar, berkobar seperti matahari. Seolah-olah kekacauan primitif telah menenggelamkan dunia, dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya melonjak. Tubuhnya berubah menjadi kurva berbentuk naga saat dia terbang, membelah langit dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Darah bermekaran seperti kabut yang mewarnai langit. Itu indah namun pedih. Ketiga ahli besar itu semuanya terpotong menjadi 2. Darah memercik melalui kehampaan, dan mayat mereka jatuh ke tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dia memblokir Ludongfa dari ras bulu surgawi, memaksa mundur Niuyi dari ras banteng iblis, dan kemudian dengan cepat membunuh 4 ahli hebat. Pakaian Ye Fan tidak tercemar oleh darah. Dia berdiri di langit sendirian, menghadapi para ahli dari berbagai ras. Dia tenang, dan senyum dingin tergantung di bibirnya. Di arah lain, seluruh tubuh Niuyi dari balap banteng iblis berderak. Lebih dari 100 tulang terhubung kembali, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bulu hitam di permukaan tubuhnya menjadi tembus cahaya. Sungguh menakutkan. Bisakah dia benar-benar dibandingkan dengan garis keturunan kaisar kuno? Itu melampaui kekuatan tubuh fisik rasku. Di sekitarnya, sosok-sosok muncul satu demi satu. Mereka padat dan tidak jelas, mengelilingi Ye Fan. Mereka semua adalah ahli yang hebat, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Tidak heran kamu berani mempermalukan pangeran surgawi dan menantang Yuan Gu. Kamu memang sangat kuat. Seorang wanita yang seluruh tubuhnya diselimuti api yang berkobar berbicara. Ini adalah seorang ahli muda dari ras awan api. Selama era kuno, banyak sekali ras yang berperang. Para ahli adalah hal yang biasa seperti awan, dan generasi muda tidak ada habisnya. Fisik suci ras manusia tidak dapat menciptakan gelombang apapun. Di sisi lain, seorang pria dengan tanduk giok berkilau di antara alisnya berbicara. Dia mengenakan baju zirah dan memiliki rambut perak yang menutupi bahunya. Dia berasal dari ras tanduk. Aku sudah lama mendengar betapa kuatnya fisik suci ras manusia. Hari ini, aku akan melihat siapa yang lebih kuat, hehe. Tawa dingin terdengar dari sisi lain. Kabut hitam menggulung, dan sosok kecil tersembunyi di dalamnya. Dia adalah seorang ahli dari ras bayangan tersembunyi. Raja-raja dari ras manusia telah bangkit, dan berbagai suku kuno dari alam abadi kuno tertinggi juga telah muncul. Secara alami akan ada pertempuran sengit. Fisik suci ras manusia, Anda membunuh Zi Tiandu. Anda memang memiliki kemampuan, tetapi di era di mana para ahli muncul dalam jumlah besar, Anda masih tidak bisa dianggap tak tertandingi. Makhluk tinggi lainnya berbicara. Rambutnya yang berwarna darah menutupi bahunya, dan dia sangat mengesankan seperti gunung. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ilahi, menyilaukan dan gemilang. Dia berasal dari ras Raja Petir Darah. Darah ras manusia. Sungguh rasa nostalgia. Aku ingin tahu betapa berbedanya darah dari fisik suci. Sebuah tawa jahat terdengar. Wajah wanita ini seputih salju, dan lengannya ditutupi dengan sisik perak halus. Dia adalah seorang ahli dari ras hantu kehidupan. Di keempat arah, ada berbagai macam makhluk. Ada tidak kurang dari 10 ras, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka semua adalah para ahli yang berada di peringkat teratas dari generasi muda.
Kamu harus berhati-hati. Orang-orang ini semua luar biasa, terutama beberapa yang sangat kuat. Nikmati pertempurannya. Qi Luo mentransmisikan suaranya. Bajingan tua, kamu bisa terus menangis. Ye Fan benar-benar ingin menginjak sepatunya di wajahnya. Orang-orang dari dinasti pembunuh dewa akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Mereka mulai mengambil tindakan, tetapi di depan Ye Fan, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mereka semua ditemukan. Teriakan pedang terdengar. 10 kematian terarah. Sebanyak 10 orang membentuk formasi pedang. Mereka menginjak rune formasi khusus saat mereka bekerja sama untuk membunuh Ye Fan. Ini adalah formasi pembunuhan hebat yang menyebabkan seluruh kota dewa menjadi dingin. Cahaya dingin menerangi segala arah, dan itu menusuk tulang. Dinasti pembunuh dewa menggunakan pembunuhan untuk membuktikan dao mereka, jadi formasi kuno yang mereka buat secara alami sangat menakutkan. Niat membunuh memenuhi seluruh langit, dan burung-burung yang terbang di kejauhan semuanya hancur. Apakah kalian berasal dari neraka atau dunia manusia? Ye Fan bertanya. Tidak ada yang menjawab. 10 orang itu tidak memiliki emosi dan mengangkat pedang mereka ke arah Ye Fan pada saat yang sama seperti mesin tanpa emosi. Bunuh. Sekelompok orang berteriak. Formasi pembunuhan kuno diaktifkan, dan puluhan cahaya pedang terbang keluar. Mereka sangat menyilaukan dan menembus awan. Ini tidak berguna untuk melawanku. Ye Fan meraung dengan keras. Rambut hitamnya menari-nari dengan kacau. Dia mengaktifkan simbol baris dan menyerang ke dalam formasi. Tinjunya seperti 2 gunung emas saat mereka menghantam ke bawah. Boom! Seluruh langit dan bumi memancarkan cahaya yang berkobar saat energi darah emas menenggelamkan tanah. Sejumlah besar kekuatan ilahi melonjak. Lumayan, itu adalah rumus garis. Itu tak terbendung dalam formasi pembunuhan kuno. Seperti yang diharapkan dari fisik orang suci, kehebatan pertempurannya juga telah mencapai tingkat seperti itu. Di dalam menara pengawas kuno, Qi Luo mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri. Ye Fan tidak terpengaruh oleh formasi pembunuhan. Dia telah lama memahami rumus garis ke alam yang benar-benar baru, dan seolah-olah dia berjalan di tanah datar. Tinjunya terayun seperti genderang dewa yang mengguncang langit. Setiap kali dia memukul, akan ada suara ledakan yang menghancurkan segala arah. Boom! Pada akhirnya, Ye Fan menyatukan kedua tinjunya dan dengan kuat mengguncang langit yang luas, memancarkan kecemerlangan yang meluap-luap. Fluktuasi energi tinju memaksa semua orang untuk mundur. Dan di tengah medan perang, jeritan menyedihkan terdengar saat satu demi satu sosok meledak menjadi kabut berdarah. Mereka semua hancur. Bas! Tepat pada saat ini, sebuah kaki perak besar turun dari langit. Itu seperti gunung besar yang runtuh ke arah tubuh Ye Fan. Dentang! Niat membunuh yang tajam melesat seperti kekuatan peri. Salah satu dewi dari dinasti pembunuh dewa akhirnya bergerak, dan dia lebih kuat dari yang lainnya. Chapter 837 Berjuang untuk Pahlawan. Bahkan sekarang, di era pengasingan ini, siapa yang masih berani bertindak begitu tidak terkendali, menginjak-injak dengan kaki perak besar untuk langsung menginjak Ye Fan sampai mati. Tubuh ajaib orang ini mencapai langit, mencapai di atas lututnya ke awan. Tubuh aslinya tidak bisa dilihat. Kaki perak besar yang setinggi gunung hancur ke bawah. Angin bersiul dan arus udara melonjak seperti tsunami. Kaki kanan Ye Fan bergerak secara horizontal, dan tubuhnya berputar seperti gasing, melepaskan cahaya yang tak berujung. Kemudian, dia menendang secara horizontal, menginjak-injak kubah langit. Peng! Kaki perak besar itu melepaskan cahaya yang seperti nebula. Itu bergetar dengan keras. Sementara itu, kaki Ye Fan juga melepaskan cahaya tak berujung, langit dan bumi menjadi hamparan yang menyilaukan. Banyak orang terbang seperti potongan kertas. Dengan tempat ini sebagai pusatnya, fluktuasi kekuatan ilahi yang menyerupai runtuhnya domain bintang dilepaskan. Seolah-olah lautan dewa yang tak berujung bergelombang, kecemerlangannya memadamkan matahari. Ye Fan tercengang. Orang macam apa ini? Untuk bisa menghadapi tubuh fisiknya secara langsung, pada levelnya, mungkin hanya beberapa pangeran kuno yang memiliki tubuh yang sebanding dengannya. Sesosok tubuh berkedip di langit. Orang itu menjadi lebih kecil dan terbang, sama sekali tidak terluka dan tenang. Dia adalah Yue Qianqiu, mengenakan sepatu perang angin dan awan klan bulan perak. Saya mendengar bahwa dia telah menginjak ambang batas alam pemutusan Dao. Seseorang berteriak karena khawatir. Orang ini mengenakan pakaian perang berwarna perak, terutama kakinya. Sepatu bot perangnya mengkilap, dan ada rantai yang tampak seperti hukum tatanan alam yang mengalir dengan kemegahan yang berharga. Dia memiliki rambut panjang seputih salju, dan ada jejak bulan sabit di antara alisnya.
Di tangannya ada sebuah pagoda indah yang diselimuti kabut. Ye Fan tidak punya waktu untuk mengukurnya dengan hati-hati, karena cahaya naik lainnya sangat tajam. Cahaya itu mengarah ke puncak kepalanya dari kehampaan yang tak terbatas. Kiang, kiang. Rentetan demi rentetan cahaya pedang meretas ke bawah seperti rentetan kekuatan kenaikan, menyilaukan dan menakutkan. Tangan Ye Fan membentuk seni pedang, terus-menerus menghalau mereka. Selain itu, dia bergegas ke langit. Setelah kesengsaraan terakhir kali, mata surgawi miliknya akhirnya mencapai penyelesaian. Saat itu terbuka, dua garis cahaya ilahi segera melihat melalui kain dan melihat seorang wanita berpakaian hitam. Dewi dari dunia bawah. Itu benar-benar jenis intuisi. Ye Fan segera merasakan identitasnya, karena dia memiliki aura khusus yang sangat kuat dan sulit diperkirakan. Boom! Tubuhnya ramping dan terlihat lemah, tetapi dia memiliki aura yang mengintimidasi. Hanya orang seperti Ye Fan, yang memiliki indera spiritual yang sangat tajam, yang bisa merasakannya. Ada topeng di wajahnya yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, yang mampu menghalangi pengintaian mata surga. Itu adalah wajah hantu dunia bawah. Dia seharusnya menjadi kecantikan yang tak tertandingi, tetapi setelah mengenakan topeng seperti itu sangat aneh. Dia mengeluarkan teriakan ringan, dan seluruh langit menjadi gelap. Aula Asura gelap ada di mana-mana. Pada saat ini, dia menghilang. Seolah-olah neraka telah turun ke dunia manusia. Semua jenis api penyucian, istana tak berujung, genangan darah yang tak terhitung banyaknya, dan gunung tulang yang tak bisa ditembus menumpuk di langit. Berbagai ras kuno semuanya terkejut. Mereka hampir tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, seolah-olah itu adalah pemandangan yang nyata. Sementara itu, Dewi Neraka bergerak di dalam adegan ini. Dentang. Teriakan pedang mengguncang langit. Dari waktu ke waktu, mereka akan menyerang keluar dari semua jenis api penyucian, genangan darah, dan gunung tulang, membuat orang lengah. Dewi Neraka menghilang, melebur menjadi ketiadaan. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan menghadapi Dewi organisasi pembunuh. Dia bisa merasakan betapa kuatnya pihak lain. Jika bukan karena fakta bahwa mata surgawi telah dibudidayakan dan dia telah melihat gulungan pembunuhan kuno pengadilan surgawi, dia pasti akan bersikap defensif. Semuanya dibuat-buat. Tidak ada gunanya melawan saya. Ye Fan bergegas mendekat, menggunakan tangannya sebagai pedang. Dia menyerang dengan kekuatan besar, menghancurkan genangan darah, menghancurkan pegunungan tulang, dan mengirim aula Asura gelap terbang. Dia akan membunuh para dewa jika mereka menghalangi jalannya. Meskipun wanita itu tidak dapat diprediksi dan terkadang bisa bersembunyi dari mata surga, sebagian besar waktu, dia berada dalam jangkauan pandang Ye Fan. Keduanya dengan cepat bertukar pukulan, bertarung tanpa henti. Ini sebenarnya adalah seorang wanita yang hampir memutuskan Dao. Dia sudah mengambil satu langkah, dan yang hilang hanyalah serangan terakhir, pencerahan Dao. Bahkan jika dia hanya mengambil satu langkah, kehebatan tempurnya akan berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Kekuatannya tak tertandingi dan dia tidak bertarung langsung melawan Ye Fan. Dia akan menggunakan segala macam ilusi untuk membunuhnya, dan itu sangat berbahaya. Dan sekarang, Ye Fan berada di puncak tingkat kedua dari Yayasan Abadi. Selain keturunan langsung dari Kaisar kuno, tidak banyak yang bisa menandinginya. Jelas, Dewi Neraka adalah salah satu dari sedikit yang bisa. Bang! Tulang-tulang yang hancur melesat keluar saat pagoda tulang runtuh karena benturan. Itu adalah kekerasan yang tak tertandingi saat puluhan ribu berkas cahaya hitam melesat keluar dari dalam. Ini adalah kutukan kematian, mereka yang terkena kutukan itu pasti akan mati. Tubuh Ye Fan bergetar. Dia mengaktifkan domain suci emasnya, memblokir cahaya hitam dan memblokir teknik membunuh yang pasti ini. Ekspresi banyak orang dari ras kuno berubah. Meskipun banyak dari mereka belum pernah melihat cahaya pembunuh ini sebelumnya, mereka bisa merasakan bahaya. Itu bisa merusak cahaya ilahi. Di antara Dewa Putra dan Dewi dari dua dinasti pembunuh kuno, Dewi Neraka adalah yang terlemah. Putra Dewa dan Dewi Dunia Fana mereka adalah yang terkuat, tapi tidak semuanya datang. Qi Luo mentransmisikan suaranya. Hati Ye Fan bergetar. Dewi Neraka sebenarnya adalah yang terlemah dan tiga lainnya bahkan lebih kuat. Ini sama sekali bukan kabar baik. Tidak heran dikabarkan bahwa mereka bisa membunuh semua Raja Abadi. Apakah ini batas kemampuanmu? Bahkan jika Anda benar-benar melangkah ke tingkat ketiga dari fondasi abadi, saya tidak takut. Ye Fan meraung, penuh dengan kepercayaan diri saat dia bergegas maju. Dia telah melangkah ke dalam domain 8 batasan.
Bahkan jika lawannya memiliki 7 batasan dan berada pada tahap awal memutuskan daunnya, dia hanya akan setara dengannya. Jika mereka bertarung secara langsung, dia sangat yakin bisa membunuhnya. Boom! Seluruh tubuh Ye Fan terpancar dengan cahaya suci keemasan, menghancurkan ilusi di sekitarnya. Dia mengejar Dewi berjubah hitam itu, ingin membunuhnya di sini dan saat ini juga. Di udara, hanya 18 penjara neraka yang tidak lenyap. Mereka berdiri di sana, setengah nyata dan setengah ilusi, dengan dewi-dewi neraka di dalamnya. Ye Fan menggunakan teknik rahasia Istana Bintang yang tidak dia kenal untuk melawan teknik pembunuhan dunia bawah. Mereka sudah bertukar beberapa ratus pukulan. Ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba terkejut. 18 penjara hitam setengah asli tampaknya memiliki kekuatan aneh yang membuat tubuhnya semakin berat. Seolah-olah mereka adalah belenggu di tubuhnya. Hancurkan untukku. Ye Fan berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya sekali lagi mulai meletus dengan cahaya tak terbatas, membakar dengan ganas seperti api ilahi. Rantai ketertiban, pengikat abadi. Dewi Neraka berteriak ringan. Dia masih bersembunyi di dalam penjara hitam, menggunakan hukum yang sangat aneh. 18 rantai menjulur dari penjara hitam dan telah lama mengikat tubuhnya. Rantai-rantai itu melambangkan pengekangan dari 18 lapisan neraka. Mereka akan melenyapkannya. Rantai ketertiban, penindasan abadi. Dewi berjubah hitam berteriak ringan. 18 penjara iblis turun bersama, bergabung bersama untuk memurnikan dan menelan Ye Fan di dalamnya. Sekarang saatnya. Lingkaran alami muncul di luar tubuh Ye Fan. Tai Chi emas muncul. Yin dan Yang yang hebat menyatu dan berputar di sekitar satu sama lain. Dia bergegas maju dan mengambil inisiatif untuk memasuki 18 lapisan neraka. Tiba-tiba, puluhan ribu pedang berseru serempak. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang. Puluhan ribu dari mereka semua bergegas masuk ke dalam penjara hitam. Ye Fan menggunakan lingkaran Tai Chi emas untuk melindungi dirinya sendiri dan berusaha keras untuk memutuskan rantai ketertiban. Pada saat yang sama, dia mengoperasikan formula tentara dan mengubah niat membunuhnya menjadi cahaya pedang. Dentang. Teriakan pedang yang paling istimewa datang dari pedang iblis meneteskan darah milik Dewi Neraka sendiri. Pedang itu menebas tubuhnya sendiri, dan setengah dari tubuhnya terlempar. Pemandangan yang sangat aneh ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan semua membuka mulut mereka lebar-lebar. Pada saat yang sama, Ye Fan berjuang sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci keemasan saat dia mematahkan 18 rantai ketertiban. Dia terus mengendalikan para prajurit untuk membunuh sang dewi. Separuh tubuhnya yang jatuh dihancurkan olehnya dan berubah menjadi kabut berdarah. Sementara itu, sang dewi menggunakan teknik rahasianya yang ekstrim untuk melarikan diri ke dalam penjara hitam yang akan segera menghilang. Kau pikir kau mau kemana? Ye Fan mengejarnya. Tiba-tiba, cahaya dingin dan menakutkan menembus. Itu tidak bersuara dan hanya ketika mendekati dia, permukaan tubuhnya tiba-tiba terbakar. Ini adalah niat membunuh yang tak tertandingi. Dentang. Ye Fan mencondongkan tubuh ke samping dan menggunakan lengannya untuk memblokir serangan itu. Cahaya pembunuh itu hancur, dan beberapa tetes darah jatuh dari lengannya. Jika itu adalah orang biasa, tubuh dan jiwanya akan hancur. Namun, dia hanya tergores. Jadi ada lebih banyak putra dan putri dewa yang bersembunyi. Mereka memang lebih kuat. Boom! Itu sangat tiba-tiba. Cakar hitam besar terulur dari 18 penjara hitam yang baru saja menghilang. Cakar itu setipis kayu bakar dan suram serta dingin saat mencakar ke depan. Swoosh! Cakar hitam besar itu sepertinya merasakan sesuatu dan menghilang dalam sekejap. Yang lain tidak tahu mengapa orang misterius itu tiba-tiba mundur. Ini seperti raja yang datang dari neraka dan ditakuti oleh Qi Luo. Hati Ye Fan bergetar. Hanya dia yang secara pribadi merasakannya. Pada saat ini, dia mencari Dewi Neraka, tetapi dia menemukan bahwa dia sudah menghilang. Dia tidak menunda dan mencoba untuk keluar dari pengepungan. Siapapun akan merasa tertekan setelah dikelilingi oleh lebih dari 100 ahli hebat. Pangeran Surgawi meminta kami untuk mengambil tindakan. Bagaimana kami bisa membiarkanmu pergi? Yang Mulia Yuan Gu juga mengatakan bahwa jika dia menemukan Anda, dia harus menunda Anda sampai dia tiba. Anda bisa melupakan tentang pergi hari ini. Saya selalu ingin bertarung melawan fisik ilahi umat manusia. Hari ini, saya akhirnya bisa memenuhi salah satu keinginan saya. Sekelompok orang menghalanginya untuk keluar. Beberapa benar-benar kuat dan ingin bertarung melawannya untuk menenangkan diri, sementara yang lain dipenuhi dengan permusuhan. Para ahli muda dari berbagai suku kuno mengambil tindakan.
Segala macam cahaya melesat keluar, memotong jalannya ke depan. Selain itu, masih ada putra-putra dewa dari dinasti dewa pembunuh di sini. Mereka belum pergi dan mengincarnya dengan penuh nafsu. Jika kau bersikeras menghalangiku, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Ekspresi Ye Fan tenggelam. Kekuatan tempurnya melonjak, naik hingga batasnya. Dia merasakan ancaman besar dan tahu bahwa pasti ada musuh besar di antara mereka. Dia membuka domain suci emas. Segala macam hukum terbang, tapi tidak ada yang bisa mendekatinya. Kemudian, dia menerkam ke depan seperti singa ilahi dan memulai pembantaiannya. Bang! Sebuah menara lonceng jatuh, menghantam domain suci emas. Ye Fan terhuyung-huyung karena benturan itu. Bisa dibayangkan betapa beratnya serangan ini. Kamu lagi. Ye Fan berbalik dan menemukan bahwa itu adalah pria berambut putih dari ras Silver Moon yang telah menginjaknya dengan sepatu bot pertempuran awan beberapa waktu yang lalu. Suara nyaring terdengar tanpa henti. Banyak orang mengambil tindakan, dan harta karun kuno terbang satu demi satu. Itu sangat menakutkan. Ye Fan meningkatkan kekuatan tempurnya dan bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan. Dia memaksa mundur orang-orang di sekitarnya dan kemudian berteriak pada Yue Qianqiu, Peng. Mantra 6 kata meninggalkan mulutnya dan berubah menjadi gelombang suara tertinggi yang menyebar ke segala arah. Segera, 7 atau 8 ahli menanggung beban serangan itu dan pingsan satu demi satu. Yue Qianqiu terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Pagoda Linglong di depannya runtuh, dan tubuhnya terlempar. Bahkan seseorang yang sekuat dia tidak bisa memblokir serangan ini. Boom! Tubuh Dharma Ye Fan membesar. Dia menginjakkan kakinya ke depan seperti gunung. Yue Qianqiu berteriak. Sepatu bot pertempuran awan-awan di kakinya bersinar, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia mundur. Namun, pada saat ini, Ye Fan sekali lagi menggunakan rumus tentara. Sepatu bot berharga di kaki Yue Qianqiu tiba-tiba memancarkan cahaya iblis. Dia mengeluarkan jeritan menyedihkan saat segumpal cahaya berdarah meledak dan kakinya berubah menjadi pasta berdarah. Puff! Kaki Ye Fan menginjak ke bawah. Raja di antara para elit ras Silver Moon ini sudah berada di ambang batas 3 tebasan dao abadi, tapi dia masih tidak bisa memblokirnya. Dia diinjak-injak sampai mati, hanya menyisakan sepasang sepatu bot. Boom! Di langit, sebuah tangan seperti giok yang halus terulur ke bawah dan membesar dengan cepat. Seolah-olah seorang dewa telah turun ke dunia. Tangan seperti batu giok itu menutupi langit dan menghancurkan semua yang dilaluinya menuju Ye Fan. Ye Fan menyerang ke atas. Orang lain yang berani melawan tubuh fisiknya telah muncul. Di matanya, orang ini tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Namun, banyak hal yang terjadi di luar dugaannya. Setelah tabrakan yang hebat, tangan putih bersih itu tidak hancur dan dalam kondisi sempurna. Putri Kaisar Kuno, garis keturunan Kaisar Kuno, Huo Lin, telah tiba. Seseorang berteriak karena khawatir. Chapter 838 nomor 1 di dunia. Ini adalah seorang gadis berambut biru dengan mata cerah dan gigi putih. Sosoknya tinggi dan ramping, dan kulitnya seputih batu giok. Dia anggun dan anggun saat dia memutar tubuhnya. Rambut birunya berkilauan seperti sutra saat menjuntai hingga ke pinggang Huo Lin. Sebuah jepit rambut giok yang berkilau dan tembus pandang disisipkan di rambutnya, dan di atas jepit rambut itu terdapat untaian manik-manik halus dengan kilin kecil yang hidup dan tampak seperti aslinya. Hal itu membuat pipinya yang seperti batu giok tampak lebih berkilau dan putih. Ini adalah Putri Kaisar Kuno. Dia disegel seperti kilin api, dan sekarang dia telah terlahir kembali di dunia ini, kekuatan warisan garis keturunannya tak terbayangkan. Ye Fan tercengang. Justru gadis menawan seperti ini yang mampu menahan dagingnya tanpa menderita luka. Dia benar-benar kuat. Apakah ini garis keturunan Kaisar Kuno? Sebagai pewaris generasi pertama, bakatnya telah menakjubkan sejak zaman kuno. Sulit untuk dibandingkan dengan dia. Kondisi bawaannya terlalu mencengangkan. Sebenarnya, tidak ada seorang pun dari generasi muda yang berani melawannya secara langsung. Namun, Huo Lin, telah menemuinya dengan telapak tangan segera setelah dia tiba. Sementara itu, bakat Putri Kaisar Suci Kuno jelas tidak terbatas pada dagingnya. Dia adalah yang terkuat dalam setiap aspek lainnya. Dugaan semacam ini benar-benar mengerikan. Tidak heran dikatakan bahwa setiap pangeran kuno yang melompat keluar akan mengejutkan dunia dan menciptakan kembali kejayaan generasi ayahnya. Di masa lalu, pangeran manusia memang seperti ini. Begitu mereka tumbuh dewasa, mereka hanya selangkah lagi untuk mengukuhkan dao mereka dan memasuki dunia Kaisar Kuno yang agung. Mereka kemudian akan mampu menekan 9 langit dan 10 bumi.
Para pangeran kuno juga seperti ini. 1 tahun kultivasi setara dengan 100 tahun kultivasi bagi orang lain. Di masa depan, pasti akan ada dialog antara para ahli yang paling kuat. Tubuh suci umat manusia sangat kuat. Itu membuat tanganku sedikit sakit. Ini benar-benar tidak terduga. Huolin, mengungkapkan senyum tipis. Dia cerah dan cantik, dan rambut birunya seperti esensi laut. Semua orang diliputi keterkejutan dan mau tidak mau mundur. Putri Kaisar kuno telah tiba. Semua orang kagum dan mau tidak mau harus memberi jalan. Tidak sulit untuk melihat hierarki yang ketat dari ras kuno. Orang-orang sangat menghormati Kaisar kuno, dan bahkan keturunan mereka memiliki status yang sangat dihormati. Ada juga pembudidaya manusia di istana ini, dan mereka sangat menyadari kekuatan tubuh suci. Mereka semua terkejut setelah melihat pemandangan ini, dan mereka dalam hati menghela nafas melihat betapa menakutkannya keturunan Kaisar. Aku tidak datang ke sini untuk melawanmu sampai mati. Serahkan saja pada Pangeran Surgawi atau Yuan Gu. Tentu saja, jika kakak lamaku bertemu denganmu, kemungkinan besar dia juga akan tertarik. Dia tersenyum manis, cantik dan mempesona. Dia secara alami berbicara tentang unicorn api. Lalu saran apa yang kamu punya untukku? Ye Fan bertanya. Bisakah kamu mengembalikan benih obat Dewa Kilin kepadaku? Itulah satu-satunya yang ditinggalkan ayah kami. Huolin, berkata dengan sedih. Kemudian, dia terkikik dan berkata, jangan menolak dulu. Klan saya akan berdagang dengan Anda dengan bahan abadi. Semua orang tercengang. Mereka tersentuh oleh kecantikannya, dan mereka mulai memiliki pikiran yang liar dan fantastis setelah mendengar kata-katanya. Obat ilahi Kilin sebelumnya telah menemani seorang kaisar kuno, dan sekarang, obat itu masih ada di dunia ini. Sudah berapa tahun berlalu sejak saat itu? Itu membuat orang merasakan kekuatan menakutkan dari perubahan waktu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Beritahu saya lokasi neraka dan dunia manusia dan bawakan saya kepala salah satu pemimpin mereka. Saya pasti akan menyerahkan obat Kilin dengan kedua tangan saya, dan semua syarat lainnya tidak berlaku. Ye Fan sangat berterus terang. Dia tidak akan menyerahkan obat ini apapun yang terjadi. Setiap kaisar kuno memilikinya tanpa terkecuali. Selain memperpanjang hidup seseorang, pasti ada alasan yang tidak diketahui di baliknya. Mungkin itu akan menjadi sangat penting di tahap selanjutnya. Mari kita bahas. Jangan terlalu kaku. Hal-hal yang kuberikan padamu tidak akan buruk, dan aku jamin kamu akan puas. Huolin tersenyum manis. Kakinya yang ramping seperti batu giok samar-samar terlihat saat dia berjalan ke depan. Lebih baik jika kita menjaga jarak untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan, kata Ye Fan. Wanita ini lebih cantik dari bunga dan memiliki penampilan surgawi, tapi dia juga sangat berbahaya. Tubuh ilahi tidak ada bandingannya. Seharusnya aku yang menjaga dirimu. Huolin terkikik dan dengan santai berjalan ke depan. Namun, pada akhirnya, dia masih berhenti dan tidak melanjutkan ke depan. Apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan kembali? Gua api Kilinku telah ada sejak zaman kuno dan menghasilkan kaisar-kaisar kuno. Materi abadi yang kita miliki adalah hal-hal yang didambakan oleh orang-orang di dunia bahkan dalam mimpi mereka. Itu cukup untuk menebus nilai obat Kilin. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, dia merasa bahwa hal yang paling berharga adalah obat abadi. Dia telah melihat hampir semua yang lain, tetapi obat-obatan ilahi adalah yang paling sulit ditemukan. Sayang sekali. Yang datang dari neraka dan dunia manusia semuanya adalah anak dewa dan dewi. Jika seorang pemimpin datang, mereka bisa memenggal kepala mereka dan menukarnya denganmu. Betapa hebatnya itu. Para pembudidaya manusia semua merasa ngeri. Seberapa kuatkah putri muda kaisar kuno ini? Sayangnya, dia tidak melawan tubuh dewa. Itu sulit untuk diperkirakan. Putri, jika Anda ingin mengambil kembali obat suci Kilin, saya akan membantu Anda mendapatkannya. Pada saat ini, seorang pria ras kuno keluar. Ada tanduk giok spiritual di antara alisnya. Dia mengenakan chainmail dan memiliki rambut perak yang menutupi bahunya. Dia adalah seorang ahli dari ras bertanduk. Tentu, jika Anda bisa mendapatkannya kembali untuk saya akan mengundang Anda untuk tinggal di Gua Api Kilin selama setahun. Huolin, tersenyum, sangat mempesona. Ekspresi banyak orang dari alam abadi kuno tertinggi berubah. Itu adalah tempat kultivasi para kaisar kuno dan juga tempat di mana mereka memasuki pengasingan tertutup di tahun-tahun terakhir mereka. Ada banyak sekali tempat yang menakjubkan di sana dan bahkan orang-orang suci pun sangat ingin memasukinya, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tempat tidur Dong Bahong.
Pria berambut perak itu berbicara dengan suara rendah, merapalkan mantra kuno. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, menyerupai lampu ilahi yang menggantung di udara. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur, terbang sangat jauh. Mereka semua dipenuhi dengan rasa gentar terhadap mantra ini dan tidak mau mendekatinya. Ini adalah kutukan kematian dari ras bertanduk. Sangat sulit untuk menghilangkannya. Seorang raja elit muda di puncak tingkat kedua dari Yayasan Abadi bertindak. Konsekuensinya pasti akan menakutkan. Ye Fan mendengar diskusi mereka. Selama mantra ini digunakan, dalam jarak tertentu, bahkan jika seseorang tidak mati, mereka masih akan melemah selama beberapa tahun. Itu sangat aneh. Solusi terbaik adalah untuk segera mundur dan menghindari mantra kuno ini. Setelah menghilang, mereka akan bergegas untuk membunuhnya. Namun, tempat ini sudah dikepung dan sulit untuk keluar. Hal ini memberikan kesempatan kepada ahli dari ras bertanduk untuk mengeluarkan seni rahasia ini secara maksimal. Di udara, banyak rune seperti kecebong muncul, menjebak Ye Fan di dalamnya. Ini adalah energi aneh yang dikenal sebagai kutukan kematian. Orang suci dari ras manusia, menurutmu apa itu 10.000 alam abadi kuno? Anda telah menghina kami berkali-kali. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Semua orang mundur lebih jauh, takut rune itu akan mencemari tubuh mereka. Bahkan pembaptisan cahaya suci dari Raja Kuno tidak akan mampu membersihkannya. Namun, semua orang menemukan keheranan mereka bahwa Ye Fan tidak mundur sama sekali. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas maju, bergerak ke tengah. Rune seperti kecebong hampir menempel di tubuhnya. Dentang, dentang, dentang. Ye Fan bergerak. Jari-jarinya seperti pedang surgawi saat dia mengukir 9 karakter kuno yang tercatat dalam kitab suci Dao di udara. Hal ini memungkinkannya untuk mencapai keabadian dalam waktu singkat seolah-olah dia berdiri di dunia kecil yang lain. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah seolah-olah dia berjalan di atas tanah yang datar. Rune seperti kecebong yang memenuhi langit semuanya jatuh, tetapi ketika mereka bertemu dengan 9 karakter kuno, mereka menghilang seperti abu. Mereka tidak bisa menghentikannya. Apa? Semua orang tercengang. Bagi yang lain, mereka lebih suka melawan murid dari ras kekaisaran kuno daripada menghadapi mantra ini secara langsung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan dihancurkan oleh Ye Fan saat itu juga. Kamu, ahli muda dari ras bertanduk menjadi pucat karena ketakutan. Setiap kali dia bertemu musuh, dia akan menghindar terlebih dahulu dan kemudian mencari kesempatan untuk menyerang. Hari ini adalah pertama kalinya dia diserang secara langsung. Dia berbalik untuk pergi. Tekanan yang diberikan oleh tubuh suci umat manusia kepadanya terlalu menakutkan. Seolah-olah tungku ilahi abadi yang menyala mendekatinya untuk memurnikannya. Energi darah emas yang melonjak itu membuatnya takut. Namun, bagaimana mungkin Ye Fan membiarkannya melarikan diri? Setelah mengembangkan seni karakter baris, kecepatannya tak tertandingi. Dia bergerak kemudian tetapi tiba lebih dulu, memotong jalannya dan menghantam dengan tinjunya. Puff! Seberkas cahaya berdarah meledak, dan pria berambut perak itu langsung berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh dan jiwanya hancur, dan bahkan tidak ada sepotong pun tulangnya yang hancur yang tersisa. Semua orang merasa ngeri, tetapi berbagai suku ras kuno tidak bubar. Sekelompok orang perlahan mendekat, dan tidak ada kekurangan elit dari keluarga kerajaan atau bahkan keluarga kekaisaran di antara mereka. Hei, orang tua, Anda menjual sepotong informasi kepada begitu banyak dari kami. Anda pasti mendapatkan cukup banyak kekuatan asal, bukan? Huo Lin, berbicara sambil menatap menara pengawas kuno di depannya. Harga informasinya bervariasi dari 10.000 hingga 50.000 kilogram kekuatan asal. Itu tidak banyak. Saya hanya orang miskin, dan saya jauh lebih rendah daripada guru Tao Yuan, kata Qi Luo sambil tertawa cekikikan. Tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, dan mereka semua bergerak. Semua jenis hukum ilahi dan harta rahasia naik ke langit hampir pada saat yang sama dan bergegas menuju Ye Fan. Karena itu masalahnya, saya akan memulai pembantaian. Ye Fan mengatupkan giginya. Dia pasti tidak akan bisa pergi dengan mulus tanpa membayar harga dalam darah hari ini. Dengan raungan keras, wilayah suci emasnya meluas ke ukuran maksimumnya. Itu bulat seperti dao, menyelimuti dia sepenuhnya. Dalam sekejap, segudang teknik tidak dapat menyentuhnya, dan dia tidak memiliki rasa takut di matanya saat dia bergegas menuju musuh-musuhnya. Pertempuran sengit pun terjadi. Puluhan hingga lebih dari 100 ahli hadir. Bahkan jika masing-masing dari mereka melepaskan satu jurus, itu akan sangat menakutkan.
Ketika mereka bergabung, bahkan Raja dari 3 tebasan Dao Abadi akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Apalagi fakta bahwa ada anak dewa dari dinasti dewa pembunuh di antara mereka. Begitu orang-orang ini bertindak, mereka pasti akan membunuh. Hanya sedikit di antara generasi muda yang bisa bertahan. Dengan begitu banyak orang yang menyerang, dan masing-masing dari mereka adalah elit, kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Domain suci emas Yevan akan segera ditembus. Bukan karena dia tidak cukup kuat, melainkan, ada terlalu banyak musuh, dan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Pertahanannya mengejutkan, dia sudah bisa dibandingkan dengan seorang raja. Mereka yang menyerang bahkan lebih terkejut. Secara logika, seorang ahli fondasi abadi tingkat 2 tahap puncak seharusnya berubah menjadi abu dengan satu serangan. Namun, tubuh suci seorang manusia benar-benar berhasil menahannya. Bunuh. Semua orang mengelilinginya saat suara pembunuhan mengguncang langit. Yevan terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah saat hatinya menjadi dingin. Sebenarnya ada beberapa di antara mereka yang tidak lebih lemah darinya. Beberapa dari mereka bahkan memiliki satu kaki di Dao Abadi dan akan berhasil memutuskan Dao mereka. Siapa orang-orang ini sebenarnya? Lebih dari 100 raja elit yang menakutkan menyerang bersama, menyebabkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Yevan menderita luka parah dan dikirim terbang beberapa kali. Domain suci emasnya hampir runtuh. Kebal terhadap semua jurus. Ledakan membuka domain sucinya dan menyebabkan dia kehilangan pertahanannya. Dengan begitu banyak orang yang menyerangnya, kita pasti bisa membunuhnya. Seseorang meraung. Bunuh. Yevan sangat marah. Niat membunuhnya tidak terbatas saat dia mulai bertarung sampai mati, membantai semua yang menghalangi jalannya. Raja elit muda dari ras bayangan diam-diam bergegas dari belakang, bersembunyi di dalam kabut hitam. Namun, dia ditemukan oleh Yevan dalam sekejap. Seni rahasia Istana Bintang dilepaskan. Dengan potongan tangannya, Raja elit muda itu terbelah menjadi 2 saat darah segar berceceran tinggi ke udara. 3000 li es. Seorang wanita berbaju putih berteriak. Dia adalah seorang ahli dari ras salju dan secara alami bisa menggunakan teknik Dewa Es. Gelombang udara putih menenggelamkan Yevan dan menyegelnya dalam sepotong es dewa. Bagus. Seru yang lain. Bang. Namun, es ilahi itu runtuh dalam sekejap. Tinju 6 jalur reinkarnasi Yevan tidak bisa menyegelnya sama sekali. Selain itu, kekuatan tinju ini tak tertandingi. Puff, puff. Satu demi satu, sosok berubah menjadi kabut berdarah saat nama mereka terhapus dari dunia. 11 elit dari ras kuno telah terbunuh dengan satu pukulan. Hasil mengejutkan ini membuat semua orang tercengang, tapi mereka tidak berhenti. Serangan yang lebih ganas dilepaskan. Semua orang di kejauhan mengeluarkan semua jenis senjata, menyerang. Yevan terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk besar darah, domain suci emas runtuh beberapa kali. Bunuh. Yevan berteriak lagi. Dia mengaktifkan teknik angkatan darat, dan semua senjata kuno berbalik. Seolah-olah waktu mengalir mundur, dan perubahan aneh terjadi. Ah! Tangisan menyedihkan naik dan turun. 9 orang tewas di bawah senjata mereka sendiri, dan ada lebih dari 10 orang yang terluka, tubuh mereka berlumuran darah. Adegan ini bahkan lebih menakutkan, membuat banyak orang menggigil dalam hati. Mereka mencengkeram erat senjata mereka, telapak tangan mereka berkeringat dingin. Bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia sudah tamat. Setelah menderita serangan gabungan kita, tidak mungkin dia bisa bertahan lebih lama lagi. Seseorang mencibir dan mengambil tindakan lebih dulu. Ya, dia tidak bisa bertahan lagi. Wanita ras hantu kehidupan tertawa dengan jahat. Wajahnya seputih salju, dan lengannya ditutupi sisik halus. Darah dari ras manusia purba, aku benar-benar merindukannya. Aku ingin tahu bagaimana rasa darah suci sekarang. Yevan berada di ambang kehancuran. Menghadapi begitu banyak ahli benar-benar berat. Bahkan orang-orang Immortal Tree tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Auman. Yevan mengeluarkan raungan besar. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh. Dengan sebuah lompatan, dia memasuki kerumunan dan meraih wanita ras hantu kehidupan itu. Kemudian, dengan tarikan yang kuat, dia terkoyak dengan suara peng. Darah memercik di mana-mana. Adegan ini sangat berdarah, tapi sangat mengintimidasi. Banyak orang mundur ketakutan, tidak berani mendekat. Peng. Akhirnya, domain suci emas runtuh. Yevan melantunkan sebuah kitab suci kuno. Itu adalah kitab suci nirwana yang diwariskan oleh An Miaoyi kepadanya. Energi darah emas melonjak di dalam tubuhnya, dengan cepat memulihkan tubuhnya yang terluka. Cepat, hentikan dia. Kita tidak bisa memberinya waktu.
Banyak orang berteriak dan mengambil tindakan bersama. Mata Yevan mengeluarkan kilat dingin. Dia bergegas mendekat sambil menyembuhkan lukanya. Seni simbol baris ditampilkan ke puncaknya saat dia membantai ke segala arah. Hong! Seorang wanita yang seluruh tubuhnya diselimuti api yang berkobar meletus pada saat yang genting ini, ingin membakar Yevan. Dia adalah seorang ahli muda dari ras awan api. Pertempuran Saint Art. Mata Yevan sedingin es. Tangannya bergerak, memandang rendah dunia seperti Raja Ilahi Jiang. Dia benar-benar menghasilkan tungku suci yang berwarna merah tua seperti darah. Hong! Tungku alam semesta abadi terbang keluar dan ditekan ke depan. Segera, teriakan alarm terdengar. Wanita itu menanggung beban serangan itu dan terbunuh di tempat. Begitu tungku suci itu runtuh, 8 atau 9 orang terbakar menjadi abu. Ketika Yevan menggunakan seni pertempuran Sein untuk mengembangkan tungku alam semesta abadi, dia juga mengaktifkan kekuatan suci dari kitab suci matahari kuno untuk membentuk tungku suci ini. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Bagus. Meskipun istana surgawi kita tidak memiliki kitab suci dari kaisar-kaisar kuno yang agung, para master sebelumnya akan mengalami semua jenis penempaan yang kejam untuk menjadi nomor satu di bawah langit. Qi Luo diam-diam mentransmisikan suaranya dari menara pengawas kuno. Di masa lalu, jika seseorang tidak bisa menjadi ahli yang tak tertandingi dan tidak bisa membunuh semua raja, pengadilan surgawi lebih suka tidak memilih seorang master. Sabre Honco tua juga mengirimkan suaranya. Itu benar, master pengadilan surgawi harus menjadi nomor satu di bawah langit. Kata-kata Qi Luo nyaring dan bergema di telinga Yevan. Seolah-olah 10.000 pedang terhunus, bergemuruh bersama. Chapter 839 melanggar 10.000 hukum. Pertempuran besar telah mencapai klimaksnya. Yevan menjadi gila, melakukan semua yang dia bisa untuk keluar dari kepungan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, membantai sampai semua orang gemetar. Sementara itu, dia sendiri juga mengalami luka-luka serius. Peng, peng, tabrakan hebat terus-menerus terdengar. Pasta darah dan tulang-tulang yang hancur beterbangan kemana-mana, suara gemuruh yang menakutkan terdengar terus-menerus. Ada sosok luar biasa dalam kelompok ini yang sangat tersembunyi, tidak jauh lebih lemah darinya. Pada saat ini, mereka akhirnya mulai mengerahkan kekuatan, setiap serangan membuat langit dan bumi runtuh. Kiang. Senjata kuno berbenturan, senjata besar bertabrakan, suara memekakkan telinga. Yevan mengoperasikan formula karakter tentara, mengendalikan semua jenis harta karun rahasia, membalikkan mereka untuk membunuh tuan mereka. Ini adalah adegan yang menakutkan dan gila, tangisan yang menyedihkan naik dan turun. Suara Dao bergema di antara langit dan bumi, mengguncang semua orang hingga roh-roh purba mereka hampir terpecah. Ini adalah tangisan senjata kuno, beberapa di antaranya adalah benda-benda ilahi, namun tidak dapat dikendalikan, membunuh tuan mereka sendiri. Hujan darah beterbangan. Ini adalah pertempuran besar yang kejam. Yevan tidak punya pilihan, hanya menggunakan metode yang paling efektif, paling sederhana, dan paling hemat energi untuk terus hidup. Tidak ada satu pun yang lemah di medan perang, beberapa dari mereka ditakdirkan untuk menjadi raja leluhur masa depan dari berbagai klan. Saat ini, mereka menyerang Yevan bersama-sama, ini praktis jalan buntu. Sulit baginya untuk melewatinya. Pakar muda ras kuno lainnya berteriak. Di bawah radiasi formula karakter tentara, setengah dari kepalanya terpotong oleh cermin kunonya sendiri, roh primordialnya juga meleleh di bawah cahaya cermin. Bunuh! Teriakan perang mengguncang langit. Ada musuh kuat yang tak kenal takut, tidak mundur. Sementara itu, Yevan juga membayar harga yang sangat mahal, domain suci emas runtuh beberapa kali, daging sekuat miliknya hampir meledak, batuk darah yang banyak. Dengan begitu banyak orang kuat yang bekerja sama, bahkan raja dari 3 dewa abadi pun harus mengeluh. Ini terutama terjadi pada beberapa individu di antara mereka, kekuatan mereka sendiri sangat kuat, satu kaki di atas ambang batas abadi 3, memiliki kekuatan yang mengejutkan dunia. Mereka membaur ke dalam kerumunan dan sesekali melancarkan penyergapan yang menakutkan. Hampir setiap serangan mereka berakibat fatal. Ini adalah pertempuran berdarah. Yevan hendak keluar beberapa kali, tetapi dia selalu dihentikan oleh orang-orang yang paling kuat, memaksanya untuk bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan, melelahkan hidupnya sendiri. Dentang. Putra ilahi dari dunia fana telah bergerak. Dia sebenarnya tidak meninggalkan ini sepanjang waktu, dengan sabar bertahan sampai sekarang. Akhirnya, dia menemukan celah yang fatal, dengan tegas dan tanpa ampun menebas. Yevan berada dalam situasi hidup dan mati. Dia diserang oleh beberapa tokoh papan atas.
Mereka adalah tokoh-tokoh teratas dari generasi muda ras kuno, dan mereka semua memiliki satu kaki di atas ambang batas alam pemutus Dao. Sulit baginya untuk menghadapi serangan mendadak. Ini adalah pedang ketertiban yang diukir dengan semua jenis simbol. Itu benar-benar ditempa dari hukum alam, mewakili kekuatan anak ilahi dunia fana. Dia telah berhasil memutuskan Dao. Semua ini terlalu kritis. Tidak ada waktu untuk berpikir. Ye Fan mengerahkan semua kultivasinya dan mengerahkan kekuatan formula tentara secara ekstrim untuk mengganggu pedang ketertiban. Tidak ada gunanya. Ini bukan pedang material. Itu ditempa dari hukum alam. Setelah bersentuhan dengannya, itu akan berubah menjadi abu. Putra ilahi dari dunia fana berkata dengan jahat. Namun, formula angkatan darat tidak ada bandingannya dan melampaui imajinasi semua orang. Bahkan senjata yang terbentuk dari hukum alam pun terganggu. Pedang ketertiban berhenti pada saat itu juga. Kiang. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, seluruh tubuh seseorang bersinar. Dia mengenakan pakaian pertempuran abadi, dan di bawah kendali formula tentara, seluruh tubuhnya terbang secara terbalik, menghalangi di depan Ye Fan. Pedang ketertiban tanpa ampun memasuki ruang di antara alisnya. Dia seperti es dan salju di bawah terik matahari, meleleh bersama dengan hukum ilahi. Daging dan tulang-tulangnya meleleh. Itu adalah pemandangan yang terlalu mengerikan untuk ditahan. Hong. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi hujan darah. Jasadnya berserakan ke segala arah, dan tubuh serta jiwanya benar-benar hancur. Pada saat yang sama, Ye Fan juga menderita serangan dari beberapa tokoh tingkat atas lainnya. Darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia terbang keluar. Namun, dia masih terhindar dari bencana kematian pada akhirnya. Ini adalah pertempuran yang pahit. Hujan darah bertebaran dari langit, dan ada banyak tulang yang patah. Itu seperti medan perang Asura. Matahari dan bulan kehilangan semua cahaya dari pertempuran, dan dipenuhi dengan kabut kematian. Dewa pembunuh abadi ketiga. Di tengah alisnya, setetes darah emas menetes ke bawah. Pedang ketertiban tidak berhasil menembusnya, tapi aura yang dipancarkannya cukup untuk menembus fondasi abadi orang lain. Tidak ada waktu yang terbuang. Setiap menit dan setiap detik dipenuhi dengan kematian. Pertarungan ini telah mencapai klimaks, dan baginya, tidak ada jalan untuk mundur. Dia hanya bisa bergegas maju. Ada yang ingin merebut benih obat Dewa Kilin, ada yang ingin bertindak atas nama Pangeran Surga dan Yuan Gu, dan ada juga yang ingin membunuh Ye Fan. Contohnya adalah dinasti Dewa Pembunuh. Ye Fan meraung dengan suara rendah. Darah emas yang dia tumpahkan berubah menjadi pedang ki tertinggi yang menembus para ahli ke segala arah. Banyak dari mereka mati di udara. Bis. Banyak ahli bergabung dan bergegas maju. Puluhan retakan muncul di tubuh Ye Fan. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah lama menjadi debu. Dia terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk besar darah saat dia terlempar ke udara. Bertarung melawan begitu banyak raja masa depan sendirian. Bahkan jika dia mati, itu sudah merupakan kematian yang mulia. Ahli dari ras Raja Petir Darah itu semegah gunung. Rambut merah darahnya menutupi bahunya dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ilahi. Ini adalah salah satu dari sedikit musuh yang kuat. Ye Fan telah mencoba membunuhnya beberapa kali tapi gagal. Sebaliknya, dia dimanfaatkan oleh yang lain, menambahkan lebih banyak luka di tubuhnya. Apa yang dikatakan Raja Elit dari ras Petir Darah adalah benar. Beberapa dari mereka pasti akan menjadi raja leluhur di masa depan. Tapi sekarang, bahkan setelah bergabung, mereka masih tidak bisa membunuh musuh ini. Ini benar-benar pencapaian pertempuran gemilang yang mengejutkan semua orang. Semua orang bertarung sampai darah mereka mendidih. Ahli dari Hercules Bull Devil Rache mengayunkan tubuhnya yang seperti gunung dan bergegas maju. Dia tiba-tiba melepaskan serangan kejam, melepaskan gelombang banteng barbar yang dapat menghancurkan gunung dan sungai, ingin membuat Ye Fan pingsan. Ye Fan berteriak dan mantra 6 suku kata dari agama Buddha digunakan lagi. Seolah-olah alam semesta baru saja dibuka, dan suara awal yang absolut melesat. Dengan suara mendengung, langit dan bumi bergetar. Di depannya, elit dari Hercules Bull Devil Rache ditutupi dengan bulu hitam tebal. Pada saat ini, dia meraung tanpa henti dan tubuh iblisnya yang seperti gunung dengan cepat retak. Boom! Dalam kehampaan, sepasang tanduk tebal dan kokoh jatuh dan berubah menjadi 2 kapak dao. Mereka dikelilingi oleh pola dao yang tak berujung dan jatuh lurus ke bawah. Puff! Pada akhirnya, itu masih membunuh dan melukai Ye Fan. 2 kapak yang berubah menjadi tanduk meledak di samping tubuh Ye Fan, menyebabkan tubuhnya berguncang hebat dan memuntahkan 3 seteguk darah.
Salah satu kakinya sudah berada di gerbang fondasi abadi. Serangan habis-habisan dari orang seperti itu sangat menakutkan dan fatal. Dia biasanya akan menyeret musuh-musuhnya ke bawah. Tidak ada yang mau bertarung seperti ini. Namun, Ye Fan tidak punya pilihan lain. Saat ini, dia sudah mengamuk. Tidak mungkin baginya untuk tidak berlumuran darah atau menderita luka. Dia hanya bisa bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan. Di samping, para raja abadi masa depan semuanya terkejut. Balap iblis banteng raksasa adalah yang paling gagah berani dan kuat sampai sejauh itu. Namun, serangan terakhir mereka hanya menyebabkan tubuh suci umat manusia mengeluarkan 3 suap darah. Hasil seperti itu menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Pertempuran sengit menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Angin menyeramkan melolong saat roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Seluruh tubuh Ye Fan dipenuhi dengan luka-luka saat dia bertarung ke segala arah. Pertempuran ini ditakdirkan untuk mengejutkan dunia. Satu orang bertarung melawan begitu banyak ahli dan masing-masing sangat kuat. Namun, Ye Fan benar-benar berhasil bertahan dalam waktu yang lama tanpa mati. Puncak ahli Yayasan Abadi tingkat kedua, mereka yang berdiri di gerbang alam pemisah Dao, serta mereka yang benar-benar melangkah ke alam Yayasan Abadi. Kombinasi dari orang-orang ini cukup untuk membunuh Raja Abadi yang menakutkan. Namun, fisik suci dari umat manusia mengamuk dan tidak mati sejak awal. Meskipun luka-lukanya memburuk, dia tetap tidak pingsan. Pada akhirnya, banyak orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tidak memahami fisik orang suci dari umat manusia, tetapi melalui pertempuran ini, mereka memahami bahwa fisik orang suci dari umat manusia mungkin tidak lebih lemah dari putra kaisar kuno. Karakter seperti apa kaisar suci kuno itu? Mereka mewakili ekstremitas Dao dan merupakan eksistensi tertinggi. Satu orang dapat menyapu 9 langit dan 10 bumi, mengejutkan orang-orang kuno dan mempesona orang-orang sezamannya, selamanya tak terkalahkan. Bagaimanapun, para kaisar kuno mengalami banyak terobosan, serta pembaptisan puluhan ribu pertempuran sebelum mereka akhirnya menguatkan Dao mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki bakat kaisar dan memiliki garis keturunan tertinggi. Sedangkan untuk keturunan mereka, mereka terlahir dengan garis keturunan ini dan dianugerahi kekuatan yang menakutkan. Bakat mereka sangat langka dan tak tertandingi. Di langit, ada kabut darah di mana-mana. Potongan-potongan tulang yang patah melayang, dikelilingi oleh Dao rune yang aneh. Pertempuran ini menyebabkan hantu meratap dan dewa melolong, 9 langit meratap. Ye Fan memang sangat kuat. Tetapi dikelilingi oleh begitu banyak orang yang kuat dan menakutkan, bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari dewa perang, dia masih akan lumpuh. Bahkan seorang raja yang telah menebas daunnya selama bertahun-tahun seharusnya sudah lama mati. Fisiknya terlalu kuat. Banyak orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Ye Fan berada dalam situasi yang sulit. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Meskipun dia terhuyung-huyung, dia tidak jatuh dari awal. Selain itu, dia sesekali menunjukkan metode yang menakutkan untuk membunuh karakter puncak dari berbagai ras. Akhirnya, anak ilahi dari dunia fana menunjukkan taringnya untuk kedua kalinya. Pedang ketertiban terbang sekali lagi. Cahaya abadi mengarah ke bagian belakang kepala Ye Fan, membelah langit saat cahaya itu mendekatinya. Dia seperti ular berbisa yang telah tertidur sepanjang waktu. Pada saat yang genting, dia akan memberikan pukulan yang fatal. Dia mantap, akurat, dan kejam, berusaha untuk membunuh dalam satu serangan. Ini sudah menjadi seseorang di alam pemutus Dao, sebuah pembunuhan yang cermat, tentu saja tak terduga. Dia dengan cepat dan tiba-tiba menyerang, cahaya abadi hampir membelah Ye Fan menjadi 2. Retakan besar yang menakutkan muncul di punggungnya, menerangi seluruh kubah langit. Aku hanya menunggumu muncul. Cahaya ilahi mengalir ke langit dari atas kepala Ye Fan. Seolah-olah seekor naga sejati telah melompat keluar, menakutkan ke segala arah. Semangat primordialnya menyatu dengan Dao dan membawa kuali keluar. Sublimasi yang ekstrim, Tai Chi berbalik dan berubah menjadi tak terbatas, yang juga merupakan awal dari Dao. Ia menerobos tubuh Dao emas dari tubuh fisik dan berubah menjadi titik Dao yang melampaui dunia. Orang emas kecil membawa kuali kecil. Itu bersinar cemerlang dan menjadi satu-satunya hal antara langit dan bumi, disertai dengan suara gemuruh Dao yang besar. Waktu seakan-akan berhenti. Gerakan semua orang tampak melambat, hampir terhenti. Orang emas kecil itu membawa energi dari semua kuali, menghancurkan pedang ketertiban, dan bergegas menuju anak ilahi dari dunia fana. Ini adalah kedua kalinya Ye Fan menunjukkan buah Dao semacam ini pada bintang kuno ini. Anak ilahi dari dunia fana meraung.
Orang tidak bisa tidak mengakui bahwa dia sangat kuat. Setelah menebas Dao 3 kali, dia memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Pemahamannya tentang hukum langit dan bumi mengguncang dunia. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya Dao. Ini adalah Dao yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Dia bertarung melawan orang emas kecil yang telah menyatu dengan Dao, ingin memblokir serangan yang mengejutkan dunia ini. Namun, roh primordial yang menyatu dengan Dao juga mengandung kedalaman satu senjata yang melanggar 10.000 hukum. Energi dari semua hal menekan, menghancurkan semua senjata kuno dan hukum ilahi. Tiba-tiba, Ye Fan merasakan bahaya yang ekstrim. Ada kejadian tak terduga yang terjadi di tubuh fisiknya. Seseorang akan menyerangnya. Ketika teknik ini muncul, langit dan bumi sepertinya berhenti. Hampir tidak ada yang bisa menerobos pembatasan. Namun, pada saat ini, seseorang dengan paksa menerobos masuk dan hendak mendekati tubuh fisiknya. Sebenarnya ada orang seperti itu setelah menebas Dao 3 kali. Hati Ye Fan tenggelam. Orang emas kecil itu membawa kuali dan menghancurkannya. Seluruh tubuh anak ilahi dari dunia fana runtuh. Hanya roh primordial dan setengah kepalanya yang lolos. Ye Fan tidak bisa mengejarnya. Tubuh fisiknya akan dimanfaatkan. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan semua yang ada di sini dan segera kembali ke tubuhnya. Roh primordial yang menyatu dengan Dao dan membawa kuali itu sangat cepat. Sementara itu, musuh tampaknya dibatasi di ruang ini dan gerakannya jauh lebih lambat. Ketika dia kembali, dia nyaris menghindari pukulan yang akan menghancurkan tubuhnya dan dengan cepat mundur. Pada saat inilah gerakan orang-orang di sekitarnya menjadi normal. Semua jenis hukum dan senjata ilahi secepat kilat. Ada juga seseorang dari makhluk abadi ketiga yang telah memotong Dao. Dia sebenarnya tidak bergerak selama ini. Sampai sekarang, cangkang dagingnya hampir hancur. Dikatakan bahwa ada banyak ahli sebanyak awan di berbagai ras. Tidak semua ahli berasal dari keluarga kerajaan. Itu sama seperti para pembudidaya manusia. Beberapa ras yang lebih kecil mungkin juga memiliki ahli yang luar biasa. Ini adalah seorang ahli yang telah berhasil memotong Dao. Dia bisa bertarung melawan pangeran kuno sekarang. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti seberapa jauh dia akan melangkah di masa depan. Serangan orang ini tidak berhasil. Dia segera menghilang ke kerumunan dan tidak menyerang lagi. Ye Fan tidak peduli dengan hal ini. Sekarang, dia hanya bisa menerobos. Kelompok orang ini semuanya berada pada level yang sama. Akan menjadi legenda jika dia bisa membunuh mereka semua. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa membunuh 100 raja elit setingkat ini sendirian. Hanya ada satu kesempatan tersisa. Pada saat ini, dia tiba-tiba melepaskan fenomena aneh. Laut pahit emas, teratai hijau, Raja Abadi turun ke 9 langit, tanah yang indah dan pegunungan semuanya muncul dan terhubung bersama. Itu masih belum lengkap, tetapi dalam sekejap, itu memancarkan cahaya tak terbatas dan kekuatan ilahi. Segera, jeritan yang menyedihkan terdengar dari sekelilingnya. 11 orang di depannya semuanya tampak telah naik. Mereka berubah menjadi hujan cahaya dan mati begitu saja. Ye Fan bergegas dan menerobos pengepungan ke kejauhan. Dia ingin meninggalkan medan perang. Hong. Selama proses ini, hukum tak terbatas menyerang, menutupi langit dan menutupi bumi. Setelah menderita serangan berat dari begitu banyak ahli, fenomena yang terhubung pada awalnya akan menghilang. Pada saat ini, tiba-tiba runtuh. 5 orang lainnya tersapu dan meredup bersama dengan fenomena tersebut. Mereka dimutilasi dengan parah dan mati di langit. Hujan darah beterbangan di mana-mana. Dang. Dengan getaran yang panjang, riak meluas. Sebuah kuali besar muncul di atas kepala Ye Fan. 10.000 Dao Qi turun. Dia terus bergegas keluar dengan cambuk pemukul dewa di tangan. Pada saat ini, tidak mungkin untuk menggunakan palu emas ungu di tubuhnya. Mungkin setengah serangan akan menghabiskan kekuatan ilahi, dan kemudian dia bisa melupakan tentang bertarung atau melarikan diri. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa membuka domain suci emas. Setelah bertarung sampai saat ini dan diserang oleh lebih dari 100 ahli, bahkan seorang anak dewa pun akan pingsan. Pertempuran ini setara dengan latihan untuk pertempuran besar melawan beberapa raja leluhur masa depan dari berbagai ras. Beberapa dari orang-orang ini ditakdirkan untuk menjadi eksistensi pada tingkat itu di masa depan. Bahkan seseorang yang sekuat tubuh fisik Ye Fan hampir runtuh. Dia menerjang maju dengan susah payah. Dengan suara pu, 10.000 Dao Qi bergetar. Pria yang mempesona dari ras kerajaan petir darah dengan rambut darah tersampir di bahunya akhirnya terbunuh. Weng! Ye Fan mengacungkan cambuk pemukul dewa di tangannya.
Semua sayap hitam pekat dari ras bersayap jatuh, Lu Dongfa hancur. Seluruh tubuhnya juga tercabik-cabik. Setelah melawan raja masa depan sendirian, Ye Fan tidak jatuh. Dia mengukir jalan darah saat dia pergi, meninggalkan sosok yang membuat orang lain gemetar. Pertempuran ini ditakdirkan untuk mengguncang dunia. Itu adalah pencapaian yang mengejutkan dunia. Satu orang mampu melarikan diri tanpa cedera di bawah pengepungan begitu banyak musuh yang menakutkan. Dunia akan gempar. Chapter 840 Desa Surgawi. Dia benar-benar membunuh begitu banyak orang dalam pertempuran ini dan membunuh jalan keluarnya sendirian. Ini jauh di luar dugaan kami. Qi Luo menunjukkan ekspresi tercengang. Sabre Honco tua bermandikan keringat dingin, membasahi pakaiannya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk menyelesaikan ini. Pertempuran ini menyebabkan langit dan bumi meredup dan hantu menangis serta para dewa melolong. Sekelompok raja masa depan menderita kerugian besar. Qi Luo adalah orang pertama yang melakukan pengejaran. Selanjutnya, Huo Lin, juga bergerak, meninggalkan siluet biru. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Fan akan seberani itu untuk tidak meninggalkan kota dewa sama sekali. Setelah batuk seteguk darah emas, dia mendarat di jalan dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Banyak orang terkejut. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Dengan keberanian yang begitu besar, dia benar-benar berhenti di kota dewa. Mungkinkah dia ingin bertarung dan membunuh sampai mayat-mayat berserakan di tanah? Ye Fan sangat tenang. Dia tiba di alun-alun batu merak menggunakan rumus garis dan mendorong pintu lusuh dengan derit. Dia langsung berjalan masuk. Orang-orang yang mengejarnya semua tercengang. Tidak ada yang berani mendekat. Ada orang suci yang mengawasi tempat ini, jadi siapa yang berani masuk dan bertindak liar? Ye Fan menyapa penjaga gerbang dan kemudian menemukan tempat untuk duduk bersila. Ki darah emas keluar dari tubuhnya dan dia berubah menjadi patung dewa. Penampilannya sangat hikmat dan berwibawa. Meskipun kitab suci nirwana yang dia peroleh hanya versi sederhana, itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi dengan fisiknya. Di dalam tanah suci merak, ki darah emas naik seperti kapal uap besar. Battle Ki meningkat dan tubuh Ye Fan terus-menerus mengeluarkan suara saat berbagai luka di tubuhnya sembuh. Hanya dalam waktu 4 jam, dia membuka matanya dan menahan ki darahnya. Dia penuh dengan semangat lagi. Setelah membasuh noda darah di mata air, seluruh tubuhnya berkilauan, terlihat kuat dan bertenaga. Ye Fan berganti pakaian menjadi satu set pakaian perang dan berjalan menuju penjaga gerbang. Dia menyapa penjaga gerbang dan berkata, "Saya telah mengganggu kultivasi damai senior berkali-kali. Hari ini, saya menghadiahkan sebotol mata air yang jernih. Ini adalah air terbaik untuk menyeduh teh. Ini adalah mata air ilahi dari tanah kuno yang terlarang." Dia sangat mengenalnya dan membawanya ke ruang penjaga gerbang tanpa sedikit pun merasa terganggu. Namun, jantungnya berdegup kencang seperti genderang. Orang tua ini mungkin salah satu orang yang selamat dari masa lalu. Apakah dia akan menjadi gila setelah mencium aura dari tanah kuno terlarang? Daun teh pencerahan. Di antara mereka, sebenarnya ada lebih dari 10 buah. Ini adalah teh ilahi yang tak ternilai harganya, dan ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki prestasi besar. Daun teh ini lebih berharga dari apapun. Ye Fan buru-buru pergi merebus air. Minum teh adalah masalah kecil, tapi bisa minum dengan orang bijak ini lebih penting. Dia benar-benar ingin meminta orang tua ini untuk keluar dan menjaga benteng untuknya. Jika mereka benar-benar ingin mendirikan sebuah agama, mereka akan membiarkan orang tua ini duduk di gerbang gunung. Tidak perlu formasi pertahanan yang tiada taraf. Satu orang saja sudah cukup. Mereka yang menjadi orang suci di era pasca primordial hampir identik dengan tak terkalahkan. Mata air ilahi sudah mendidih. Ye Fan melirik ke arah toples teh yang pecah dan tidak berani menyia-nyiakannya dengan sembarangan. Dia hanya mengambil 2 lembar daun dan memasukkannya ke dalam panci. Aroma harum segera memenuhi udara. Entah berapa banyak pasang mata yang memperhatikan dari kejauhan. Mereka semua merasa sedikit takut setelah melihat pemandangan ini. Ye Fan baru saja bertempur dalam pertempuran berdarah ke segala arah, dan di saat berikutnya, dia berlari ke sini untuk mencari orang suci untuk minum teh. Pada saat ini, semua orang di kota dewa merasakan sakit kepala. Bahkan ras kuno pun merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka sangat terkejut dan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Pada akhirnya, Qi Luo masih muncul. Dia memasuki wilayah lama merak dan mengeluarkan tawa hampa di luar kamar penjaga gerbang. Dia memberi hormat kepada orang suci merak yang masih hidup. Ye Fan menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki.
Meskipun bajingan tua ini belum menjadi orang suci, dia mungkin tidak jauh dari itu. Melihat postur tubuhnya saat ini, dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Qi Luo memasuki ruangan dengan penampilan yang suci. Ini membuat gigi Ye Fan gatal. Dia tidak ingin apa-apa selain memukulinya dan menendangnya beberapa kali. Cengeng, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak akan mendirikan sebuah agama? Saya akan memberikan apapun yang Anda kurang. Qi Luo cukup lugas. Jika saya terlibat dengan kalian, kemungkinan besar saya akan membunuh kalian di seluruh dunia. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak senjata kaisar tertinggi yang akan datang ke perbatasan kita? Ye Fan menggelengkan kepalanya. Pengadilan surgawi telah lama dimusnahkan. Kami tidak ingin memulihkannya. Kami hanya perlu menerobos aula kuno neraka dan dunia fana. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan sisanya. Qi Luo cukup lugas. Pada saat yang sama, dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia memberi hormat kepada orang suci merak dengan hormat dan kemudian mengambil secangkir teh dari Ye Fan dan perlahan-lahan mencicipinya. Menggunakan mata air ilahi di zona terlarang untuk menyeduh teh pencerahan. Teko teh ini terlalu berharga. Ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh kaisar-kaisar agung kuno. Qi Luo hampir mabuk, tetapi dia tidak berani kehilangan ketenangannya. Dia sangat menghormati orang suci merak dan mengucapkan beberapa kata yang bahkan Ye Fan tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Aroma teh memenuhi udara dan melayang ke jalan kuno yang tenang. Banyak pengintip yang hampir mabuk dan memiliki ekspresi bingung. Ye Fan duduk bersila di pos jaga. Ini bukan pertama kalinya dia minum teh pencerahan, tapi kali ini adalah yang paling berbeda. Hatinya kosong dan dia menjadi tenang secara tiba-tiba. Dia memahami berbagai aspek dari pertempuran barusan dan memasuki kondisi yang menakjubkan. Baru setelah sekian lama dia kembali sadar. Dia menuangkan cangkir teh kedua dan mulai mencicipinya. Dia merasa seolah-olah ada hukum ilahi yang terjalin di dalam platform abadinya. Salam, orang suci manusia. Sebuah suara manis terdengar. Huo Lin, telah tiba dan dengan hormat memberi hormat di luar pintu gerbang. Orang suci merak mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Huo Lin, menyisir rambut biru mengkilapnya yang seperti lautan dan berjalan dengan anggun. Dulu, ayah saya akan merebus sepanci teh pencerahan dengan mata air dewa setiap hari. Dia akan diam-diam menatap langit berbintang dan sering begadang. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk ketika saya mencium aroma teh yang sudah saya kenal. Dia menjelaskan kepada orang suci merak dan memaafkannya karena telah mengganggu mereka. Dia jauh lebih teliti daripada Qi Luo. Betapa borosnya, menggunakan mata air ilahi di zona kehidupan terlarang untuk merebus teh pencerahan setiap hari. Jadi kaisar kuno adalah kebiasaan yang diwarisi dari kaisar kuno. Qi Luo tidak bisa berkata-kata. Sayangnya, pohon teh tua itu tampaknya tidak dapat dipisahkan dari gunung abadi. Ayah saya ingin menanamnya di samping gua api kilin, tapi hampir mati dan dikirim kembali, kata Huo Lin. Ye Fan hampir memuntahkan teh yang ada di dalam mulutnya. Pohon teh tua itu benar-benar menyedihkan. Kaisar surgawi abadi menebang batangnya dan menggunakannya sebagai papan peti mati. Selain itu, ketika mereka memasuki gunung abadi lebih dari 10 tahun yang lalu, anjing hitam besar itu juga mengatakan bahwa Kaisar Agung Wu Xi juga menyiksanya. Pohon teh tua itu sakit-sakitan dan hampir mati. Tidak ada pilihan lain selain ditanam kembali ke gunung abadi. Hal ini mengejutkan Ye Fan. Itu benar, dunia telah berubah, dan waktu telah berubah. Sepertinya satu-satunya makhluk hidup yang benar-benar bisa hidup selamanya di dunia ini adalah herbal ilahi abadi. Apakah ini alasan mengapa kaisar kuno pun memilikinya? Mereka mencari. Bolehkah saya mencicipinya? Mata Huo Lin, berkabut, dan tidak diketahui apakah dia sedang berakting atau mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia berkata, dulu, ayah saya akan merebusnya untuk saya setiap hari, tetapi saya terlalu malas untuk meminumnya. Sekarang, saya hanya bisa memikirkannya melalui aroma tehnya. Silakan duduk. Ayo, cicipi tehnya perlahan-lahan. Ceritakan beberapa cerita tentang kaisar kuno sebagai bayarannya. Ye Fan menuangkan secangkir teh untuknya. Dia ingin mendengar seperti apa keberadaan kaisar kuno itu. Aku takut harus mengecewakanmu. Ayah saya hanya memiliki saya dan adik bungsu saya di tahun-tahun terakhirnya. Almarhum saudara laki-laki saya berusia 12.000 tahun lebih tua dari kami, dan kami tidak dapat merasakan keagungan dan ketidakmampuan ayah kami seperti yang lain. Dia hanya seorang ayah yang penuh kasih dan tidak berbeda dengan orang biasa. Huo Lin tersenyum tipis. Dia kemudian diam-diam meminum tehnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Bahkan jika ada beberapa rahasia, dia tidak akan membicarakannya. Ye Fan tertegun. Berapa banyak pasangan saudara kandung yang bisa memiliki perbedaan 12.000 tahun di antara mereka? Berapa tahun mereka harus hidup untuk memiliki anak-anak seperti itu? Langit menjadi gelap. Huo Lin, berbicara lagi, ingin menukar obat kilin dengan Ye Fan, tapi dia masih ditolak. Dia kemudian pergi dengan anggun. Ye Fan dan Qi Luo juga mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan lapangan batu merak. Mereka menghilang di malam hari dan menghilang dari kota dewa. Pada saat ini, tidak ada yang menghentikan mereka. Hari ini, seluruh gurun timur terguncang. Para ahli muda dari ras kuno tercengang. Fisik manusia suci membantai semua yang ada di jalannya. Dia tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Keributan menyebar. Banyak orang mendiskusikan masalah ini, menyebabkan keributan besar. Apakah fisik manusia suci benar-benar begitu kuat? Bisakah itu dibandingkan dengan pangeran kuno? Ini benar-benar tidak terduga. Huo Lin tidak melawannya. Apa yang direncanakan gadis itu? Bahkan ratusan ahli hebat pun tidak bisa membunuhnya. Jika dia bisa memutuskan daunnya, dia tidak akan terkalahkan di bawah langit di era tanpa orang suci. Terlepas dari apakah itu ras kuno atau ras manusia, semua pembudidaya sedang dalam diskusi hangat. Namun, setelah Ye Fan mengaktifkan mata surgawi, dia menemukan sesuatu yang aneh. Bahkan anak-anak yang berjalan di jalan pun terdiam. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Tidak jauh dari situ, anak-anak yang sedang bermain petak umpet muncul dan menghilang tanpa bisa diprediksi. Ini adalah teknik gerakan unik para pembunuh bayaran. Setelah makan malam, beberapa tetua duduk di atas batu biru besar di depan desa dan mengobrol. Jika mereka tidak berbicara, tidak akan ada tanda-tanda kehidupan. Tidak jauh dari situ, beberapa orang kembali dari berburu di kedalaman pegunungan. Mereka seperti hantu, menyatu dengan dunia dan menjadi sebuah kebiasaan. Ye Fan dalam keadaan linglung. Ini adalah desa para pembunuh. Naluri semacam itu telah merasuk jauh ke dalam tulang mereka dan sudah menjadi kebiasaan. Ini adalah satu-satunya dunia kecil yang diciptakan oleh orang bijak kuno di Istana Langit. Yang lain semuanya telah dihancurkan, kata Qi Luo. Hanya ada sedikit orang di desa surgawi. Hanya ada 40 hingga 50 keluarga dan sedikit lebih dari 100 orang. Ye Fan sudah lama mempersiapkan hatinya. Jika istana surgawi cukup makmur, mereka tidak akan menemukannya. Selain itu, mereka telah bertahan di neraka dan dunia manusia sampai sekarang. Sebenarnya, kamu tidak perlu lari ke lapangan batu giok untuk minum teh. Tidak perlu membuatku merasa khawatir. Aku tidak akan menyakitimu, kata Qi Luo dengan mata menyipit. Tetua Qi, seseorang di dunia luar telah membunuh seorang ahli tingkat raja yang hebat di dunia manusia dan berteriak-teriak meminta obat kilin. Seorang penduduk desa datang dan melaporkan dengan jujur. Apa? Begitu cepat? Siapa yang melakukan ini, menyingkirkan ikan sebesar itu? Ye Fan terkejut. Itu adalah seseorang dari punggungan ulat sutra ilahi, kata Qi Luo. Daois ulat sutra ilahi berjalan di dunia manusia dalam keadaan mabuk. Seorang Taois tua mengikuti di belakangnya untuk melindunginya, takut sesuatu akan terjadi padanya. Dan kali ini, Daois tua dari Bukit Ulat Sutra Ilahi inilah yang mengambil tindakan dan membunuh seorang ahli tingkat raja yang hebat di dunia manusia. Dunia manusia dalam masalah. Setelah ras Ulat Sutra Ilahi membunuh seseorang, mereka dapat menggunakan teknik rahasia, kepompong sutra menggulung, untuk mencari mereka yang telah melakukan kontak dengan mereka. Siapa tahu, mereka mungkin bisa menemukan istana kuno dunia manusia. Qi Luo terkekeh dan berkata, obat abadi ras Ulat Sutra Ilahi juga telah hilang. Mereka telah berakar di jurang kuno. Apakah mereka akan memperjuangkan obat kilin dengan gua api kilin? Pertunjukan bagus datang satu demi satu. Sebagai seorang pembunuh, saya harus mengikuti perkembangan zaman, kata Qi Luo dengan bangga. Sebenarnya, Ye Fan benar-benar ingin memukulnya setelah melihat ekspresinya. Jika aku tidak bisa mengalahkan orang-orang di kota dewa dan tidak bisa keluar dari pengepungan, apakah kamu hanya akan berdiri dan menonton? Asumsi semacam ini tidak ada artinya. Qi Luo menggelengkan kepalanya. Nomor 1 di dunia. Pengadilan surgawi Anda terlalu sombong. Ye Fan tidak menahan diri dan menunjukkan usia kaisar kuno yang agung. Di era itu, ada pengadilan surgawi, tetapi tidak ada penguasa pengadilan surgawi, jawab Qi Luo dengan serius. Ye Fan menunjukkan tanpa sedikit pun kesopanan. Dia telah melihat tuan terakhir dari pengadilan surgawi. Dia telah meninggal dengan cara yang tidak bermartabat dan tidak tampak seperti gaya seorang ahli yang tak tertandingi.
Dia menceritakan semua yang dia lihat di tebing suci. Qi Luo terdiam untuk waktu yang lama setelah mendengarkan dan berkata, fisik orang suci yang sempurna dirasuki oleh roh iblis dan menumbuhkan rambut hijau. Dia membutuhkan Kaisar Agung Wuxi untuk menekannya. Master dari Istana Surgawi yang berada di ambang kematian terbunuh oleh keberadaan seperti itu. Itu sama sekali tidak memalukan. Keduanya berbicara untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Ye Fan mengeluarkan tongkat pengadilan surgawi dan kitab suci kulit manusia. Segera, aura pembunuh yang mengerikan melonjak. Qi Luo akhirnya bersemangat setelah melihat kedua item ini. Tubuhnya gemetar. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan mengangkat kedua benda suci itu dengan tangan gemetar. Akhirnya aku bisa melihat benda-benda keramat nenek moyang kita lagi. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Jangan menangis. Aku ingin menginjak wajahmu saat melihatmu menangis. Ye Fan sedang dalam suasana hati yang buruk. Sai, aku terlalu bersemangat dan lupa diri. Haha, Qi Luo tertawa keras. Kontras antara sebelum dan sesudah terlalu besar. Senjata ini. Ye Fan menahan hawa dingin yang menusuk tulang dan mengangkat tongkat emas. Itu sangat suram, seperti harta karun ilahi tertinggi yang bisa menekan dunia bawah. Tidak perlu menunjukkannya padaku. Ini hanya seperti ini. Bahkan jika Anda menemukan beberapa orang suci lagi, itu akan tetap sama. Semakin tinggi kultivasinya, semakin besar kekuatan orang suci. Kata Qi Luo. Dia dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada segel yang nyata. Ye Fan sudah tahu bahwa ini adalah senjata suci yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu seharusnya disempurnakan oleh seseorang di atas level Great Sage. Namun, dia tidak pernah mengeluarkannya untuk digunakan. Saat itu, Istana Surgaku memiliki senjata suci lainnya. Sayangnya, mereka semua diambil. Tongkat ini memiliki arti khusus. Tanpa kultivasi di atas tingkat Great Sage, seseorang tidak layak menggunakannya. Keadaan ini demi menginspirasi generasi masa depan. Hanya ketika seseorang cocok dengannya, dia dapat menggunakannya dan menunjukkan kekuatan ilahi yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Qi Luo penuh dengan semangat kepahlawanan. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan berkata, Al-Qaid memiliki kuali emas hitam dengan pola naga. Ia lahir dari langit dan bumi. Tongkat kita ini juga sama. Ini memiliki rahasia yang bahkan membuat Sage Agung kuno tergila-gila. Ye Fan tercengang. Lalu, dia bertanya lagi. Sayangnya, pengetahuan Qi Luo terbatas. Pada akhirnya, Qi Luo memegang kitab suci kulit manusia dan berkata dengan suara gemetar, tahukah Anda? Ini tidak hanya mencatat bagian terpenting dari teknik pembunuhan hebat pengadilan surgawi saya, tetapi juga merupakan senjata yang paling menakutkan. Itu adalah senjata. Ye Fan tercengang. Secara alami, itu adalah kitab waktu. Itu disempurnakan oleh salah satu patriark sekte saya menggunakan kulit kaisar kuasi miliknya sendiri. Kitab waktu. Keempat kata ini mengejutkan Ye Fan sampai dia tercengang. Dia bisa tahu hanya dari mendengarnya saja bahwa itu sangat menakutkan. Menurut legenda, salah satu master istana bintang memakan obat abadi dan hidup dalam 2 kehidupan. Dia benar-benar mengembangkan formula Xing dan menyentuh ranah waktu. Mungkinkah kulit manusia ini disempurnakan menjadi harta rahasia tertinggi yang disebut kitab waktu?